yang apolitik, yang buta politik, yang politik itu Assalamualaikum Mas Himamul ya. Ya betul. Waalaikumsalam Hari. Ya, mahasiswa teknik ya. Teknik ya, apa? Teknik elektro. Teknik elektro Umsida Sidoarjo. Kalau saya nih teknik pemilu di sini. Ya betul, karena di Bawaslu ya. Iya. Ya. Mas Himamul ya. Ya. Secara umum ya rata-rata mahasiswa teknik itu kan apolitik ya. Betul. Kalau Mas Himamul sendiri gimana? Ya sama. Sama ya. Apolitik juga. Apolitik juga ya. Tapi lebih tepatnya sih bukan apolitik sebetulnya. Apa itu? Tapi di orang-orang teknik sih bukan bukan apolitik secara keseluruhan sih, tapi hidup di dunia teknik itu sudah berat gitu. Apalagi politik tambah berat gitu ya. Aduh, tambah pikirannya enggak kayaknya. Apa politik juga sesuatu yang berat itu juga kan? Di pandangan mahasiswa teknik, apalagi teknik siswa elektro ya. Teknik elektro. Kalau saya beranggapan politik itu berat sih, menurut saya itu iya. Karena politik itu banyak yang berpikiran di mahasiswa teknik itu arah politik itu seperti ini, kayak selalu negatif lah pandangannya kalau berbicara politik. Negatif yang seperti apa contohnya? Kalau misal banyak kecurangan di dalam situ, padahal ada semacam aturan yang memang tidak harus dilanggar, tapi itu tetap dilanggar. Misalnya suap menyuap, money politik lah. Money politik. Nah, kalau misalnya mahasiswa teknik menemukan adanya transaksi money politik, apa yang dilakukan? Kalau mahasiswa teknik sendiri ya mungkin kalau dikembalikan di mahasiswa yang memang benar-benar apolitik ya bisa jadi acuh tak acuh kayaknya. Dicuekin aja. Dicuekin. Ala ini banyak teguran sudah, banyak yang sudah ditemukan suap menyuap tapi masih sama saja. Itu ya. Iya. Terus apa kira-kira yang bisa menggugah rasa ingin tahu, apa menggugah rasa keterlibatan dari mahasiswa teknik agar dia tidak menjadi apolitik? Nah, kalau itu ya mungkin kita perlu sadar diri ya bahwa kalau saya sendiri kan juga apolitik, apalagi buta politik, ya harusnya meskipun kita menyadari bahwa politik itu negatif, tapi yang mesti punya sisi positifnya. Jadi kita harus berpikiran bahwa politik itu tidak begitu negatif. Nah, harusnya kita sebagai mahasiswa teknik sebetulnya ya kita berpikiran, jangan sampai kita berpikiran politik itu negatif. Akhirnya kita tidak sampai berpikiran kita sangat benci dengan politik. Apalagi yang merasakan apolitik atau buta politik, ya kita harus menggali di situ kenapa kok politik itu seperti itu kan? Ya, itu ya. Iya. Oke, dari sisi positif ya, mungkin dari Mas Himamul, apa kira-kira sisi positif dari politik itu? Kalau sisi positif, menurut saya kita memang benar kita memang benar-benar harus mengerti politik karena di kehidupan kita sendiri itu sudah berpolitik. Itu ya. Kalau diambil contoh sih kita makan saja sudah berpolitik. Karena makan ya harus pilih-pilih. Kita memilih lauk sana yang paling enak di warung sana. Kita berpikir di situ. Yang cocok yang mana kita berpolitik. Apalagi kita makan itu yang cocok seperti. Berarti politik itu penting nggak sih bagi mahasiswa teknik itu? Harusnya, bukan di mahasiswa teknik saja ya. Harusnya itu semua penting, politik itu penting. Karena kalau
anggapan saya itu politik itu hal yang paling dasar yang harus dipelajari di politik. Nah sekarang apa upayanya Mas Himamul untuk lebih lebih kepada tidak lagi buta politik tapi sudah bisa menjadi melek politik? Apa upayanya apa sudah? Upaya ya, berbicara upaya mungkin bisa saya selebihnya itu belajar di dalam organisasi ya, mengenai politik ataupun bagaimana kita berpolitik, apalagi pemilihan-pemilihan di suatu organisasi itu benar-benar betul merasakan miniaturnya politik sebelum kita menginjak ke yang realitanya politik gitu. Jadi kita harus menggali betul itu informasinya, bagaimana cara kita berpolitik dan bagaimana cara kita melaksanakan politik. Berarti sudah terlibat di organisasi intra kampus ya sudah ya? Iya, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di IMM ya berarti ya. Kalau IMM itu kalau di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah ya PTM itu termasuk intra apa ekstra ya? Kalau di PTM sendiri intra ya. Lebih tepatnya organisasi otonom ya. Kalau di luar PTM dia menjadi ekstra kampus itu ya. Tapi belajar politiknya melalui organisasi seperti itu. Ya kebanyakan organisasi sih seperti itu gitu kan. Ya. Cuman bagaimana kita menyaring politik yang benar, bagaimana kita menyaring politik yang pandangannya negatif menurut teman-teman yang di mahasiswa. Jadi ya seperti itulah politik. Secara umum nih, mungkin anggaplah aja ini berarti aktivis tapi mahasiswa teknik ya, gitu ya. Apa sih pandangan teman-teman termasuk Mas Himamul terhadap Bawaslu seperti sekarang ini? Ya menurut kepanjangannya Badan Pengawas Pemilu harus benar-benar mengawasi jalannya pemilu, apalagi ada yang kasus suap menyuap itu harusnya memang ya bukan berarti kita kita menyalahkan Bawaslu bahwa suap menyuap ini masih terus ada. Tapi kan di dalam Bawaslu sendiri berupaya akan hal itu dan menghilangkan contohnya kasus suap menyuap di berbagai pemilihan umum. Kiprah Bawaslu yang diketahui oleh Mas Himamul apa saja? Mungkin ada contohnya yang bisa disampaikan. Kiprah Bawaslu. Di Bawaslu sendiri kan juga merupakan badan, dan artinya badan itu harusnya ada kepala, ada tangan, ada kaki yang memang untuk menopang suatu sistem pengawasan pemilu yang memang harus berjalan dengan lancar. Pemilu itu bagaimana berkontribusi untuk menjaga lingkungan pemilu, untuk bersih, untuk adil di pemilu itu, jujur apalagi. Iya. Seperti itu. Itu kasus sendiri. Ini sudah semester berapa sekarang? Alhamdulillah sudah lulus bulan Oktober kemarin. Lulus waktu pandemi berarti ini ya? Iya, sarjana corona itu ya, sarjana jalur corona. Iya. Apa eskor ya? Eskor sarjana corona. Apa kira-kira yang bisa diberikan dalam program studinya mahasiswa teknik itu terhadap dunia kepemilian itu seperti apa? Yang bisa bisa terkait lah dengan pemilu. Lebih ke teknis sih sebetulnya. Ya. Ada kan kalau memang berbicara mahasiswa teknik sih banyak teknik, entah teknik informatika untuk menyumbang. Kalau sekarang kan sering digalakkan effort dan sebagainya. Terusan kalau memang teknik elektro ya harus menyuplai di dalam situ gitu kan. Dalam arti entah secara teknis, pemasangan teknis dan sebagainya, entah alurnya seperti apa di pemasangan ini, entah perangkat yang keras-keras itu seperti apa pemasangannya seperti itu. Kalau secara global sih memang yang dibutuhkan mahasiswa teknik itu adalah lapangan semua. Lapangan semua. Di lab berarti sudah ya, langsung praktek gitu ya? Langsung praktek. Kalau elektro itu teknik elektro itu yang dipelajari apa sih itu sebenarnya? Teknik elektro sendiri ya, kalau di tempat saya itu
semua lini itu bisa masuk, yang bisa harus kuat, harus lemah, harus kuat harus lemah, ataupun apa namanya, kalau saya sendiri lebih ke elektromedis, kesehatan, kabel-kabel juga itu ya. Ya, itu. Kabel, dan kalau orang awam itu melihatnya kan elektro berarti bukan dengan kelistrikan gitu ya. Kalau kata dosen saya itu anak elektro itu harusnya minimal bisa menghitung lah berapa yang termuat di resistor misalnya. Ada warna-warnanya kan itu resistor, harus hafal itu. Kalau kata dosen saya seperti itu. Nah ini kan studio kita ini, saya mungkin ini kan juga ada apa ya, termasuk ada elektronya lah ini ya. Ada kabel-kabelnya, juga ada monitor dan ada mixer itu ya. Apa reviewnya Mas Himamul terhadap studio kita ini? Jujur ya. Kalau bahasanya anak muda pertama kali kita jumpa, itu sudah kesan pertama ya, kesan pertamanya, wah sudah luar biasa menurut saya Mas Ari. Untuk studio podcast Kawal ini. Luar biasanya di mana ya? Ya dari segi tata letak, kemudian audio, kemudian alat-alat yang memang menjadi sebuah pendukung di situ, itu luar biasa juga. Itu bau banget gitu ya. Iya, padahal kita ini nggak ada sarjana elektro ini. Kita ini learning by doing ya. Belajar sambil melakukan. Ya enggak apa-apa kan, kita sudah difasilitasi yang namanya YouTube. Iya, itu belajar juga dari situ. Itu banyak. Gimana sih tutorial masang mic kondensor seperti ini nih kan ya. Kemudian kabelnya, audio mixer dan sebagainya. Mungkin ada apa? Masukan atau apa? Kritikannya lah terhadap kita ini supaya kita bisa perbaiki lebih baik studio kita ini yang berhubungan dengan dunia elektronya. Elektro apa ya kira-kira ya? Ini sudah ada lighting ya. Kita pakai 3 kamera hari ini, khusus kita hari ini kita 3 kamera, tapi nggak ada yang kamera DSLR ini. Pakai HP semua. Itu kan mengikuti arus nanti perkembangannya seperti apa. Ya kalau saran saya sih lebih ke apa ya, tata letak aja sih sebetulnya Mas. Tata letaknya yang gimana maksudnya? Kalau di elektronya insya Allah sudah mumpuni. Kalau tata letak ya nanti mengikuti apa ya, mengikuti arus juga sih, mengikuti perkembangannya nanti. Misal bisa dibuat muatan berapa orang, kapasitas studio ya. Ini memang makanya kita sebut studio mini karena memang hanya berdua kita. Kalau bertiga nggak bisa sudah. Gumselan nanti itu ya. Kita memang kita setup memang studio mini, jadi memang hanya berdua. Nanti mungkin berkembang kita akan bisa lebih banyak itu ya. Berarti kan ketika memang apa ya, kalau memang mengikuti perkembangannya nanti mini podcast ini kan otomatis menjadi besar-besar semua. Dalam arti kayak misalnya tampilan ini kan menjadi besar, LCD-nya juga kecil ini ya. Iya. Kalau LCD-nya dari Corbusier itu kan besar banget, kayak 50 inci itu ya. Terima kasih masukannya Mas Maul. Ini kan termasuk review dari maksudnya teknik elektro ya. Alhamdulillah. Karena kita memang di awal-awal dulu ya, di edisi awal itu masih audionya kecil banget itu. Jadi kalau mendengarkan harus pakai headset, kalau enggak kedengeran. Dan setelah itu kita evaluasi, kita perbaiki. Sekarang kita menggunakan audio mixer, jadi lebih kedengaran lah gitu. Oke, mungkin saya kira itu perbincangan singkat kita hari ini Mas Himamul ya. Mungkin ada masukan kepada kita secara umum berkaitan dengan Bawaslu ataupun yang lainnya, monggo silahkan. Lebih ke apolitik mungkin. Iya, apolitik tadi, melanjutkan yang tadi itu ya, apolitik itu ya. Lebih ke apolitik ya mungkin buat teman-teman yang melihat video ini atau subscriber podcast Kawal ya, mungkin jangan sampai kita menilai politik itu negatif terus, politik itu kejam.
apalagi sangat-sangat membenci politik sampai menimbulkan perasaan anti politik, buta politik, apalagi jangan sampai seperti itulah. Seharusnya kita yang memang tercetak kaum intelektual, apalagi seharusnya kita memerangi pikiran yang apolitik, yang buta politik, yang politik itu dianggap negatif, dan sebagainya. Kita perangi di situ. Peran kita di situ sebetulnya, bahwa harusnya ketika kalau memang berbicara mahasiswa teknik, harusnya kita bisa mensosialisasikan bahwa politik itu tidak seperti itu gitu. Politik itu tidak, memang benar-benar politik itu kejam, politik itu negatif, apalagi apolitik, buta politik. Bahkan harusnya kita bisa untuk menyerukan bahwa mulai sejak dini kita belajar politik, seperti itu. Wah, mantap banget itu quote-nya ya. Terima kasih Mas Terima kasih. Sampai ketemu lagi beri kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.